sekarang soal pemberhentian. Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila satu meninggal dunia, pastilah. Dua mengundurkan diri, pastilah. Tapi kemudian tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngukurnya gimana Pak Narya? Tidak melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, gimana ngukurnya? Terlibat dalam tindakan yang merugikan RRI. Oke. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atau G, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 20. Pasal 20, coba balik G, balik yang ke-20. Misalkan sehat jasmani, dia tidak sehat lagi jasmaninya, apakah tidak patut dia diberhentikan? Karena aturannya kan sehat jasmani dan rohani. Padahal pada pertemuan berikutnya adalah yang tidak memenuhi persyaratan pasal 20. Berarti berlaku semua. Atau sekarang dia menjadi partisan. Kena lagi. Balik lagi Ji. Nah ini ini tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 20. Jadi sebetulnya aturan-aturan sudah ada, implementasinya, pengawasannya, dan kemudian cara-cara masyarakat untuk memantau atau mengawasi. Next. Nah, tapi penting juga sebagaimana masuk pada ayat 1 huruf C, huruf D dan ditambah setelah kalau ada masalah yang tadi saya sebutkan, itu orang yang diduga melakukan sesuatu dan seterusnya itu dia masih diberi kesempatan membela diri. Oke. Tapi pembelaan dirinya itu dilakukan secara tulis kalau yang bersangkutan itu diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberian tersebut. Ya kan? Jadi ada pemberian secara tertulis dan jawaban tertulis. Tapi siapa yang memberitahukan? Gak ada yang memberitahukan. Jadi subjek yang tidak ada, subjeknya nggak ada yang akan melakukan teguran siapa, tapi ada persyaratannya. Selama rencana pemberian sumbangan dimaksud pasal itu masih dalam proses, ya kan? Anggota Dewan Pengawas masih bisa menjalani tugasnya, masih proses masih. Jika dalam jangka waktu 2 bulan terhitung dari penyampaian itu dimasukkan pada ayat 3 tadi, DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Presiden, rencana pemberian tersebut batal. Jadi ternyata yang harus memberikan rekomendasi pemberian itu DPR. Nah, kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden. Jadi sebetulnya yang punya main itu DPR. Tahun lalu saya diminta oleh Pak Dirjen pendapat saya bagaimana saya diminta menjelaskan bagaimana soal TVRI Pak. Kami disuruh untuk mengatur penggantian Dewan Pengawas TVRI pada waktu itu. Tapi ternyata permintaan oleh DPR RI itu tidak tertulis, hanya lisan. Sehingga rencana pemberhentian penggantian Dewas TVRI itu nggak jalan karena hanya lisan, tidak tertulis. Jadi uplek sebagai wacana pembicaraan tapi tidak masuk dalam rencana tertulis, jadi tidak ada rekomendasi. Saya hanya ingin mengatakan rekomendasi DPR menjadi kata kunci. Ya. Next, sekarang saya masuk potret Dewas 2005-2010. Ini Dewas yang pertama. Hasil fit and proper test Komisi 1 dulu, yang terpilih adalah Ahmad Sukri Ahkab, saya tidak tahu. Kepsla mana itu? Almarhum, sekarang almarhum. RRI kan? Hendro Martono, RRI. Maryuni Kabul Budiono, RRI. Martani Husaini, itu profesor UI, doktor. Kemudian Wahyu Sudono Hatiwardoyo. Ini pengesahannya pada 14 Juni 2005. Ya, 2000. Jadi fit propernya itu dulu kira-kira sebelum itu setelah PP itu keluar. PP 2005 itu keluar. Ini bisa ya Komisi 1. Dulu yang menyampaikan di paripurna teman saya Siprianus Aur PDI Perjuangan, ya. Nah, tapi kemudian Profesor Martani Husaini diangkat sebagai dirjen di Kementerian Kelautan, ya kan? Maka kemudian digantikan oleh Renal Hijen, ya kan? Renal Hijen. Saya akan mekanisme caranya gimana? Ternyata waktu saya cek dia urutan nomor 6. Renal Hijen 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 cadangannya 6, 7, 8 itu udah. Nah, maka kemudian otomatis Pak Renal Hijen ini naik menggantikan Pak Martani.
Tapi dari segi kemudian ketua dewasnya adalah Pak Hendro Martono, unsur RRI. Dan komposisinya 3 unsur RRI dan 2 unsur non RRI. Jadi tadi kan unsurnya RRI, masyarakat dan pemerintah. Nah, saya mengatakan non RRI karena saya tidak bisa menjelaskan mana unsur masyarakat dan mana unsur pemerintah. Ternyata yang disebut dengan non RRI itu adalah masyarakat. Jadi pemerintahan tidak ada. Tetapi saya tracing lagi, sebetulnya 1 unsur pemerintah, ya, yaitu ketua dewasnya itu Pak Hendro Martono. Ya di unsur RRI itu yang 1 Pak Hendro Martono, tetapi saya cek lagi dia tidak mengakui kalau dia unsur pemerintah karena memang tidak ada aturan tertulisnya. Next, nah ini periode 2010-2015. Komposisinya ada 15 yang dicalonkan unsur pemerintah, 3 unsur pemerintah. Yang 1 namanya Subagio MS, Sunario, bukan Pak Sunaria, Sunario, Eko Hadiono Riyadi. Unsur masyarakatnya ada Muarib, Tias Anggoro, Juneri Alwi, Ibi Alit Wiratmaja, Bambang Herianto, Sukamto, Awanda Erna. Awanda Erna itu Wanda, orang-orang RRI masuk unsur masyarakat. Jadi silang-silang lah. Tapi 5 unsur RRI. Mayuni Kabul Budiono, Mas Kabul, Pak Julhaki Hafiz, Pak Sunar Ruslan, Dwi Herningsih, dan Widi Kurniawan. Ini komposisi yang 15. Tetapi waktu hasil propertes di DPR itu yang terpilih tanggal Juli, tanggal 2010 itu, Pak Sunar Ruslan di samping saya itu RRI 44 suara. Betul Pak ya? Iya. Betul. Saya punya data soalnya Pak. Pak Tias Anggoro, masyarakat 44 suara. Ketukar, saya nggak tahu ini data ya. Nggak tahu, pokoknya saya data yang tertulis saja. Tias Anggoro, Dwi Herningsih, Mbak Nuning 37 suara, Alit 37 suara, Pak Jul itu 24 suara. Ini fit and proper test berdasarkan vote one man one vote. Jadi one man one vote ya, berarti kan, nah saya tidak menyebutkan fraksinya, tapi pada waktu itu yang masih diumumkan adalah Partai Demokrat. Oke? Unsurnya 3 unsur RRI, 2 unsur tidak ada unsur pemerintah. Jadi 2010, 2015 tidak ada unsur pemerintah. Kesetaraan gender 4 pria 1 perempuan. Komposisi tapi kemudian ketua dewas Pak Jul RRI sakit. Ya. Ya, tempat pemberhentian pada waktu, kemudian pergantian dewas oleh Pak Sunaria Ruslan. Ini Pak Norya mengatakan pengunduran diri, waktu tidak diperpanjang, waktu diperpanjang tapi dibulukan. Enggak, ini nanti Pak Norya bisa jawab. Tapi intinya komposisinya itu 3 RRI, 2 masyarakat, tidak ada pemerintah. Yang pertama juga tidak ada pemerintah, yang sekarang tidak ada pemerintah. Oke, ini potretnya. Next, nah ini dia yang sekarang. Saya sebutnya saya mau tulis 2015 Pak, ya. Tapi karena kan sudah mundur setengah tahun terpaksa saya geser. Prosesnya 2015, tapi faktanya tidak. Jadi komposisinya 15 calon pemerintah. 6 unsur pemerintah, 6 unsur RRI, 3 unsur masyarakat. 6, 6, 3. Tapi kalau kita lacak unsur pemerintah Frederick Ndolu. Frederick Ndolu itu orang RRI dulu. Dia orang RRI. Harliantara itu orang Bandung, Hemat ini orang Bandung, saya nggak tahu yang lain. Renaldi itu mantan dewas, masuk unsur pemerintah. Sebelumnya masyarakat menjadi unsur pemerintah. Yang betul-betul berasal dari birokrasi itu Pak Gun-Gun Seswadi yang sekarang di BNN, dulu orang Kominfo. Kemudian masyarakat ini ada 3, Jamul Insan, Abbas Subagia, Tanri Relatami. Saya dengar karena Tantri dulu pernah mencalonkan diri sebagai direksi. Oke, jadi calon direksi enggak menjadi, sekarang calon dewas. Ya ini makanya ini kan yang belum kita tracking, coba karena diumumkan namanya begitu saya langsung copy paste aja. Kemudian yang dari RRI ada Bu Dwi Herningsih, Mas Hasto Kuncoro, Pak Kabul, Pak Mistam, Rosyarita Dikendiastri, Pak Sito Sanso. Ini sesuai dengan pemberitahuan dalam iklan berikutnya. Kompas atau di tempat-tempat yang lain. Tapi intinya kemudian hari ini sebetulnya batas akhir masyarakat memberikan masukan hari ini. Hari ini, ya.
jam 12. Maka sebetulnya hari ini kita bisa memberikan rekomendasi. Rencana fit and proper test saya belum tahu. Saya tanya kepada beberapa orang yang merasa dianggap mewakili pemerintah. Sebetulnya yang dianggap mewakili cuma satu, karena mereka semua itu yang mengatakan sekarang unsur pemerintah itu dulu katanya mengisinya itu unsur masyarakat. Tapi begitu masuk ke Seknek, itu menjadi unsur pemerintah. Dan saya ingin sampaikan sebetulnya Dewan Pengawas ini harus kita antisipasi, harus menjadi embrio apabila nanti undang-undang RTRI ada, itu menjadi anggota Dewan Penyiaran Publik pertama yang menjadi transisional. Kalau seandainya Dewan Penyiaran Publik, Dewan Pengawas RRI lahir, kemudian Dewan Pengawas TVRI lahir, ada 10. Tapi persoalannya adalah, saya ini mengatakan bukan keterwakilan unsur, seharusnya keterwakilan profesionalitas gitu loh. Harusnya ada ahli tentang teknologi, ada ahli tentang isi siaran, ada ahli tentang ketatanegaraan, ada ahli tentang kemitraan publik, ada itu bukan unsur itu gitu loh. Jadi profesionalitas itu bukan diidentikan dengan unsur, profesionalitas itu terkait dengan tantangan kerja ke depan. Apa yang akan dihadapi? Maka tantangan adalah perkembangan teknologi, harus dijawab oleh Dewan Pengawas dan mengerti teknologi. Tapi intinya profesionalitas tadi yang terwakili pada Dewas bukan unsur, tapi adalah kemahiran, kompetensi itu. Ini harapan masyarakat, harapan pemerintah tidak ada, harapan RRI saya tidak tahu. Nanti.